Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Puasa-puasa gini pagi-pagi banget ya kuliahnya. Mungkin masih ada yang ngantuk nih. Gak apa-apa, kita kuliah pagi-pagi supaya selesai lebih awal ya. Kalau habis nih mau baring lagi, boleh. Jadi justru kalau lebih cepat mulai lebih bagus. Supaya nggak molor sampai jam 9 tidurnya. Ya, oke. Betul. Hari ini yang penyaji udah siap? Siap, Pak. Oke deh, mangga atuh. Langsung aja supaya cepet kita tidur lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Astriadi atas kesempatannya untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi sampel. Saya sendiri, Raffi Firmansyah, akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya, saya ingin memanggil teman-teman sekelompok saya. Apakah Fahri Rosi ada? Ada. Fadli Mahesa? Hadir. Ahmad Hilman? Mufti Ardi? Hadir. Restu Utami? Hadir. Baik, terima kasih. Untuk tidak berlama-lama pada presentasi kali ini, kita mulai saja. Jadi pembahasan kali ini itu mengenai distribusi sampel. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengenalan distribusi rata-rata sampel, distribusi T, C dan C kuadrat di sini, dan V. Lalu ada pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita akan mengenal, tadi sudah memperkenalkan diri, sudah di absen satu-satu. Ada Fahri Rosi, ada Restu Utami, ada Ahmad Hilman, ada saya sendiri Raffi Firmansyah, ada Fadli Mahesa, ada Mufti Ardi. Baik, selanjutnya adalah mengenai distribusi rata-rata sampel yang akan disampaikan oleh Ahmad Hilman. Kepada Ahmad Hilman dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling sepengetahuan saya. Distribusi sampling itu adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpanan baku, proporsi, atau bisa kita sebut persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Next.
Nah, untuk yang kita pelajari itu kita bagi. Yang pertama, pemilihan sampel dari populasi terbatas. Itu ada rumusnya pertama yaitu tentang rata-rata distribusi sampling dengan rumus mu x bar. Kita sebut mu. Terus ada lagi variasi distribusi sampling itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama sampel dengan pengembalian, yang kedua sampel tanpa pengembalian. Bentar. Selanjutnya ada pemilihan sampel dari populasi yang tidak terbatas. Kalau yang tadi kan terbatas, kalau sekarang yang tidak terbatas. Rumusnya ada yang pertama itu rata distribusi sampling yang tadi, terus yang kedua ada variasi distribusi sampling, ada daftar distribusi normal. Bisa kita simpulkan keterangannya mu itu rata populasi, terus ada simpangan baku populasi, N itu banyaknya anggota sampel, dan X bar itu rata-rata sampel. Next, kita punya contoh. Ini ada contohnya ada biar tidak bingung. Di sini bisa kita tahu bagaimana peluang tentang rata. Jadi peluang sesuatu rata kurang lebih dari atau di antara dua titik. Dan misal ini sebentar. Nah dari sini, dari soal ini suatu perusahaan produksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal dengan rata 400 jam. Nah ini rata-ratanya dikasih apa? Rata seluruh lampu. Berarti rata populasi atau bisa kita sebut mu, dan simpangan baku atau tahunnya 20 jam. Dan hitunglah peluang bahwa suatu sampel aset dengan 16 bola lampu. Nah, sampel 16 ini adalah banyaknya sampel. Mempunyai rata umur kurang dari 388 jam. Nah, ini rata-ratanya sampel, berarti X kita sebutkan X bar. X bar-nya di sini adalah sama dengan 388. Nah, yang ditanyakannya, hitunglah peluang bahwa suatu sampel itu rata-ratanya kurang dari 388. Yang ditanyakannya X bar rata-ratanya kurang dari 388. Nah, untuk mencari peluang daripada X bar yang kurang dari 388, ini sama ketika kita mencari dari luas Z. Nah, ini perhatikan, kita pertama menentukan rata dari sampel itu sama dengan rata-rata populasi atau 400. Kemudian kita setelah menentukan rata-rata, kita akan menentukan simpangan baku. Nah, di sini kita sampelnya adalah dari populasi yang tidak tertinggal, karena tidak ada di 16 dari berapa gitu kan nggak ada. Jadi kita anggap sampel populasi itu tidak tertinggal, sehingga rumusnya simpangan baku adalah
ton dibagi dengan akar N. Nah, diketahui di situ tonnya 20, N-nya 16, berarti dibagi akar 16 sama dengan 20 dibagi 4. Jawabannya adalah 5. Nah, setelah itu kita menentukan nilai Z hitung. Tadi Z-nya adalah X bar dikurangi mu dibagi dengan ton X bar. Dari itu rata-rata tadi yang diketahui soal yaitu 388 dikurangi dengan rata populasi 400 dibagi dengan simpangan bakunya yang sudah kita cari tadi yaitu 5. Jadi 88 dikurangi 400 sama dengan negatif 12 dibagi 5. Jadi jawabannya negatif 2,4. Setelah kita tahu dari nilai Z-nya, berarti di sini adalah titik apa yang menjadi batas. Sama seperti kita menentukan Z. Mungkin sampai situ saja. Kita lanjut next. Baik, terima kasih kepada Ahmad Hilman atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai distribusi T akan disampaikan oleh Saudari Restu. Kepada Restu dipersilakan. Oke, terima kasih Rapli. Oke, distribusi T. Apa sih distribusi T? Distribusi T adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistika untuk mengeliminasi parameter populasi ketika sampelnya kecil dan variasi populasi tidak diketahui. Ini biasanya disebut dengan distribusi lonceng kalau nggak salah. Next. Nah, untuk rumusnya sendiri, distribusi T itu adalah T sama dengan X bar dikurangi mikro per S dibagi akar N. Jadi S-nya itu untuk simpangan buku sampel, lalu N-nya untuk ukuran sampel, X bar-nya itu untuk rata-rata sampel, dan mikronya itu rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Tunggu, ralat dulu. Itu bukan mikro cara bacanya. Oh, itu bukan mu. Ya Pak? Cara bacanya mu. Oh maaf Pak. Oke. Ya. Lanjut. Oke. Nah, apabila X bar adalah mean dari sampel pertama, mu adalah mean dari sampel kedua. Jadi S dibagi N, S dibagi akar N, estimasi standar kesalahan perbedaan antara mean dari sampel pertama dan mean dari sampel kedua. Bingung kan? Oke, mari kita ke contoh soal next. Jadi di sini kita ada sebuah contoh soal. Jadi sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur rata-rata waktu tidur per malam pada sekelompok 25 mahasiswa. Rata-rata waktu tidur per malam dari sampel tersebut adalah 6,5 jam. Dengan simpangan baku sampel terbesar adalah 0,8 jam. Nah, yang kita cari adalah statistika distribusi T. Jika kita ingin menguji hipotesis bahwa rata-rata waktu tidur per malam pada populasi tersebut adalah 7 jam dengan tingkat kepercayaannya 95%. Nah, di sini kita bisa dapat untuk N-nya sendiri, yaitu ukuran sampelnya adalah 25. Sedangkan X bar-nya itu rata-rata sampelnya 6,5. Lalu untuk S-nya ada 0,8 jam. Lalu untuk mu-nya
rata-rata populasi yang dihipotesiskan itu ada 7 jam ya. Nah, untuk alfa atau tingkat kepercayaannya itu ada 0,95 atau 95%. Nah, mari kita gunakan rumusnya. Next. Nah, jadi di sini kita masukkan si angka-angka tadi ke dalam rumus. Lalu kita hitung 6,5 dikurangi 7, 0,8 per akar 25. Dan kalian bisa lihat hasilnya 3,125. Minnya disebut dong, itu min. Beda maksudnya positif dengan min itu. Oh iya, negatif 35. Negatif 3,125. Nah, sekarang bentar Rosi belum. Rosi Rapli. Sorry. Nah, lalu di sini untuk nilai untuk nilai kritis dari distribusi T untuk derajat kebebasan yaitu N dikurangi 1 sama dengan N-nya itu 25 dikurangi 1 menjadi 24 dan tingkat signifikannya itu kan tadi 0,05 karena tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, dari tabel distribusi T student atau menggunakan kalkulator statistik, kita temukan bahwa derajat kebebasan itu 24. Nah, nilai T kritis pada alfa sama dengan 0,025 karena diuji secara dua arah adalah sekitar min 2,064. Nah, karena nilai T yang dihitung min 3,125 lebih ekstrim daripada nilai kritis yaitu min 2,064, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, rata-rata waktu tidur per malam pada populasi mungkin tidak sama dengan 7 jam. Boleh di next? Nah, di sini ada tabel distribusi, mungkin nanti kalian bingung dari mana dapat si angka-angka tadi. Ini ada tabel distribusi dan di sebelahnya juga ada juga tabel distribusi yang ini tidak terhingga. Kalian bisa googling aja dicari. Next. Tunggu sebelum di next. Bisa nggak teman-teman jelasin cara lihat tabelnya ini? Barangkali dapat min 2,04 tadi itu caranya gimana kalau lihat tabel? Untuk melihat tabel, bentar. Itu kan ada 2 di atas, ada juga misalnya itu yang 0,25, 0,10, 0,05. Di bawahnya ada 0,50. Gimana? Coba dijelasin. Apa bedanya yang di atas dengan yang di bawah, kapan digunakan? Supaya teman-temannya nggak bingung.
Mohon maaf Pak, Restu kurang ngerti untuk cara bacanya di sini Pak. Tadi Menjelaskannya. DF-nya berapa? 24 ya. Ya, Perhatikan itu DF 1 sampai 24. Horizontal, vertikal. Oke, kemudian tarik garis dari 24, tarik garis ke kanan. Tadi derajat bebasnya berapa? 0,025 kan? Iya Pak. Nah, kita pakai derajat bebas yang paling atas karena tadi alfanya adalah 0,05. Itu 0,050, perhatikan 0,050 yang di bawahnya 0,25 ya. Sekarang tarik ke bawah sejajar dengan 24. Berarti kan dapatnya 2,06. Ya. Iya Pak. 0,68. Ya. Itu tarik ke kanan yang tadi 0,025 ya itu turun ke bawah. Nah, ketemu. Nah, gitu cara bacanya. Oh, iya Pak. Oke, lanjut. Oke, segitu saja dari saya. Boleh di next. Maaf Pak Yo. Baik, terima kasih Restu atas penjelasannya. Mohon maaf juga tadi mungkin tabelnya lumayan nggak kelihatan juga. Oke, selanjutnya kepada Mufti Ardi mengenai C kuadrat. Apakah Mufti Ardi ada? Tes. Ada. Oke, selanjutnya dipersilahkan kepada Mufti Ardi untuk menjelaskan C kuadrat. Terima kasih. Baik, terima kasih Rafli atas kesempatannya. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertiannya. Chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara distribusi teoritis dan distribusi yang diamati. Chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara distribusi teoritis dan distribusi yang diamati. Uji ini umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam penelitian kualitatif yang menggunakan data yang terkategorikan, seperti data jenis kelamin, data ras, dan lain-lain. Pada kasus sampel independen, Chi-square digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Dengan syarat data yang digunakan adalah data yang berskala ukur nominal. Kemudian, ekspektasi dari setiap sel lebih dari 5. Terakhir, data ini disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Bisa di next, Rafli. Selanjutnya, kita bahas tentang tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategori. Jadi, dalam tabel kontingensi ini ada dua variabel, variabel garis dan variabel kolom, di mana variabel baris terdiri dari B kategori untuk variabel pertama, dan variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Di sini ada ilustrasi untuk tabel kontingensi. Dalam kontingensi ini, variabel barisnya adalah birth age, terdiri dari dua kategori, yaitu lebih besar sama dengan dari 30 tahun dan lebih kecil dari 30 tahun. Kemudian untuk tabel kolom terdiri dari dua kategori, yaitu ada cancer dan non-cancer. Nah, untuk setiap sel yang ini adalah frekuensi dari setiap kombinasi kategori. Misalnya untuk orang yang mengidap cancer pada umumnya lebih besar atau sama dengan 30 tahun. Ada sebanyak 683 orang. Bisa di next, Raffi. Selanjutnya ada rumus Chi-square.
C² sama dengan OIJ dikurang EIJ pangkat 2 dibagi EIJ, di mana OIJ sama dengan frekuensi setiap hasil observasi dan EIJ adalah frekuensi setiap sel yang diharapkan. Untuk melihat nilai C² pada tabel, selain harga peluangnya, dibutuhkan juga derajat kebebasan. Derajat kebebasan untuk C² adalah B dikurang 1 dikali K dikurang 1, di mana B adalah banyak baris dan K adalah banyak kolom. Next. Oh iya, sebelum menghitung kita harus mengetahui dulu kriteria dari C². Kriteria dari C² adalah H0 ditolak jika C² hitung lebih besar sama dengan dari C² tabel, atau p-value lebih kecil dari alfa. Oke, selanjutnya contoh kasus studi kita beri suatu studi sebelumnya. Suatu studi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Hasil pengamatan menghasilkan data sebanyak 683 dari 3.220 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia lebih dari 30 tahun mengidap penyakit kanker, dan 1.498 dari 10.245 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia lebih kecil dari 30 tahun mengidap penyakit kanker. Akan dilakukan pengujian hipotesis, apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan dengan mengidap penyakit kanker. Data penelitian disajikan pada tabel. Nah, untuk solusi yang pertama, kita tentukan dulu hipotesisnya. H0 adalah tidak ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. H1 ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Dan kita tentukan nilai alfa sebesar 5%. Kemudian untuk statistik ujinya menggunakan rumus yang tadi. Sebelum ke uji statistik, kita hitung nilai ekspektasi dari masing-masing sel dengan rumus EIJ sama dengan NI plus dikali N plus J dibagi N. Selanjutnya, next rapid. Diperoleh nilai ekspektasi sebagai berikut. Kemudian kita hitung nilai C²-nya. Dan diperoleh nilai C² sebanyak 78,37 dengan DF sama dengan 1. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan nilai C² tabel. Untuk kasus ini kita peroleh C² tabel sebesar 3,84. Kemudian seperti yang tadi ditentukan, kriteria ujinya yaitu C² hitung lebih besar dari C² tabel atau p-value lebih besar daripada alfa. Dari hasil perhitungan didapat nilai C² hitung sebanyak 78,37 dan C² tabel 3,84. Maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia melahirkan dan penyakit kanker. Artinya proporsi orang yang melahirkan dengan umur 30 tahun ke atas mengidap kanker berbeda dengan proporsi orang 30 tahun ke bawah mengidap kanker. Mungkin itu saja dari saya. Dikembalikan kepada Rafli.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Mufti. Selanjutnya akan menjelaskan terkait distribusi F. Apakah Fahri Rosi sudah ada? Tadi ke kamar mandi kalau nggak salah. Sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri Rosi. Kepada Fahri Rosi dipersilakan. Nah, distribusi F itu sebenarnya singkatan dari distribusi Fisher-Snellek-Decor. Nah, distribusi ini merupakan probabilitas kontinu yang biasanya dipakai buat uji analisis variansi, analisis regresi, membandingkan variasi dari dua populasi dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari distribusi F ya. Kalau kalian lihat kurvanya itu tidak simetris. Nah, jadi distribusi F ini cuma buat uji ekor kanan doang. Jadi nanti ketika diketahui nilai kritikal F-nya, luasnya itu akan ke sebelah kanan gitu ya, itu yang sebelah merah. Nah, kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri itu dia akan berhenti di 0. Jadi dia tuh nilainya akan selalu positif, nggak mungkin negatif. Nah, kurva ini akan tergantung pada derajat kebebasan atau degree of freedom dari V1 dan V2. Nah, derajat kebebasan ini merupakan jumlah anggota sampel dikurang 1 gitu, dari suatu sampel. Nah, kemudian tingkat signifikansi atau alfa biasanya yang dipakai itu 0,05, 0,1, dan 0,01. Nah, next. Kemudian untuk mencari tadi derajat kebebasan itu udah tahu ya, V itu sama dengan N-1. Kemudian untuk nilai hitung itu ini varians standar deviasi kuadrat atau varians dari yang sampel yang pertama per sampel yang kedua. Nah, ini harus diperhatikan ya. Usahakan yang sampel pertama itu nilainya lebih besar daripada yang jumlah standar varians dari yang kedua. Jadi supaya nilainya itu lebih dari 1. Kemudian untuk mencari nilai F stable kita butuh 3 variabel. Tingkat signifikansi atau alfa, derajat kebebasan yang pertama, dan derajat kebebasan yang kedua. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Derajat kebebasannya ini harus sesuai. Jadi misalkan nanti misalkan teman-teman punya 2 data sampel populasi yang varians dari populasi yang pertama dan kedua. Misalkan yang kedua itu lebih besar dari yang pertama, berarti nanti di sini kan ditaruh nih karena deviasi yang kedua-dua dong, karena dia lebih besar baru per yang pertama. Nah, ini juga dibalik di satu videonya, jadi jangan sampai ngaco, harus sesuai. Nah, kemudian distribusi F ini biasanya dipakai buat ngebandingin homogenitas dari dua populasi atau sampel. Nah, hipotesis 0 ini biasanya variansi kedua populasi sama, artinya tidak berbeda gitu. Sedangkan hipotesis alternatif mengatakan bahwa variansi kedua populasi berbeda. Nah, hipotesis 0 diterima jika nilai dari F hitung itu lebih kecil dari nilai dari F tabel. Tadi kita kan melakukan 2 perhitungan ya, F hitung dan F tabel. F tabel ini nanti akan dilihat di tabel. Gitu. Sedangkan jika nilai F hitung lebih dari F tabel, nolnya akan ditolak. Next. Nah, ini misalkan untuk contoh soal. Ada sebuah tes yang mengukur skor IQ dari negara A dan B. Masing-masing diikuti oleh 10 dan 7. Nah, 10 dan 7 ini sampelnya, jumlah sampelnya. Sampel itu diambil dari populasi. Jadi misalkan populasi negara A, itu kan biasanya kalau populasi negara kan banyak banget ya, sampai ratusan juta gitu. Karena nggak mungkin buat nyelenggarain tes IQ buat seluruh populasi dari negara tersebut, diambil saja sampelnya gitu. Nah, di sini diambil 10 untuk negara A dan 7 untuk negara B, yang menghasilkan standar deviasi 13,72 dan 4,78. Kalau misalkan tingkat signifikansi 0,05, tentukan. Oh ya, untuk teman-teman yang bisa jadi bingung, tingkat signifikansi itu bisa dibilang
persentase kemungkinan error. Nah, jadi misalkan kalian ini percaya bahwa datanya ini 95% akurat gitu. Tingkat kepercayaan dari data kalian 95%. Berarti kan 5% ada kemungkinan error. Nah, berarti tingkat signifikansi atau alfanya 0,05 gitu. Kalau tingkat kepercayaannya 1%, berarti tingkat signifikansinya 0,01. Jadi tinggal pakai aja yang diinginkan atau yang ada di soal. Nah, di sini kita akan menghitung nilai F hitung dan F tabel, kemudian membuat simpulannya. Next. Untuk mencari nilai F hitung tadi sudah dijabarkan ya soal rumusnya. Varians dari yang lebih besar per varians yang lebih kecil. Varians itu standar deviasi kuadrat, jadi jangan bingung. S itu standar deviasi dari sampel. Sedangkan kalau misalkan nanti teman-teman ngambilnya dari populasi, pakainya simbol sigma. Simbol sigma itu yang kayak O gitu, nanti adalah. Nah, karena ini diambil dari sampel, maka simbolnya S gitu. Kemudian didapatkan angka sekitar 8,239. Kemudian untuk mencari nilai F tabelnya kita butuh 3 variabel tadi. Tingkat signifikansi, terus derajat kebebasan, dan ya derajat kebebasan yang pertama dan derajat kebebasan yang kedua. Derajat kebebasan tadi sudah tahu cara mengetahuinya 10 min 1 dari populasi dari jumlah sampel dikurang 1, 9 dan 6. Nah, di sini kita lihat untuk membaca tabel, langkah yang paling pertama yang harus dipastikan itu lihat dulu alfanya. Ini alfanya kan 0,05. Udah sesuai kan dengan soal yang diminta soal tadi. Tingkat signifikansinya 0,05. Karena kalau misalkan beda, itu nanti angkanya di sini juga bakal beda. Jadi harus hati-hati, ini harus diperhatikan. Kemudian di sini kita dapat 9 sama 6 ya. Jadi yang apa ya? Yang atas tuh yang kolom yang ke bawah itu yang V1-nya. Nah, yang V2 yang horizontal, yang mendatar ini. Ya, tinggal ditemuin aja nanti nilainya bakal ketemu di mana. Nah, kalau dari kasus ini kita ketemu nilai 4,1. Nah, kemudian kita membuat kesimpulan. F hitungnya ini 8,239 itu kan lebih besar dari 4,1. Jadi hipotesis 0 akan ditolak. Berarti yang diambil adalah hipotesis alternatif, yaitu varians dari kedua sampel tersebut berbeda. Nah, oke ya, sekian. Next. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Fahri Rosi. Saat ini saya akan coba menjelaskan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi distribusi rata-rata sampling itu dipakainya buat apa? Distribusi T itu buat apa? Oke. Jadi biasanya untuk distribusi rata-rata sampling itu dipakai untuk quality control. Jadi dalam bidang industri, manufaktur ataupun industri yang memiliki produk itu penerapan konsep distribusi rata-rata sampling ini dapat membantu mengendalikan kualitas produk dengan variabel tertentu untuk mengukur suatu produknya gitu. Kedua adalah biomedical research. Jadi biasanya digunakan untuk menguji klinis yang memungkinkan peneliti membuat sebuah kesimpulan yang akurat tentang karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Yang selanjutnya adalah market research. Jadi biasa juga digunakan untuk memahami preferensi, perilaku, dan tren pasar oleh para pelaku bisnis gitu. Selanjutnya itu ada implementasi dari distribusi T. Jadi biasanya itu digunakan untuk menguji hipotesis. Jadi mari kita mengenal sedikit tentang hipotesis. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan atau menyampaikan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Ya intinya singkatnya gitu ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara gitu. Melansir dari laman web Universitas Ciputra mengenai hipotesis. Hipotesis merupakan sebuah kesimpulan sementara berdasarkan observasi yang tersedia dan data yang tersedia dan hal itu menjadi dasar suatu fenomena atau konsep. Jadi penerapan hipotesis di sini ada contoh yaitu uji hipotesis rata-rata populasi.
Untuk penjelasan contoh soalnya tadi kurang lebih sama yang disampaikan oleh Restu. Jadi di sini ada kesimpulannya, hipotesis nol diuji untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sampel mean dan rata-rata populasi jika T yang dihitung melebihi nilai tabel T pada tingkat signifikasi tertentu, maka hipotesis nol itu ditolak. Sebaliknya, jika nilai T dihitung lebih kecil dari nilai tabel T, maka hipotesis nol diterima. Gitu. Oke, mungkin untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari pada distribusi rata-rata dan distribusi T telah saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Fadli Mahesa. Kepada Fadli Mahesa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bung Rafli. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaplikasian dari C kuadrat dan Fisher yang telah dibahas oleh Fahri Rosi dan juga Mufti Ardi tadi. Boleh dilanjut? Nah, untuk apa saja C kuadrat? Nah, pengaplikasian C kuadrat ini sebenarnya lebih dari 5, cukup banyak. Nah, ini kita bahas dulu deh nomor pertama, uji kecocokan. Nah, contoh dari uji kecocokan itu bisa seperti apakah distribusi dari tinggi badan di suatu daerah itu merata atau tidak. Terus selanjutnya ada uji kemandirian. Nah, uji kemandirian ini tuh bisa kita cari contohnya, itu tuh seperti ada nggak sih hubungan antara gender, jenis kelamin dengan pemilihan warna. Terus juga ada uji homogenitas yang nanti bakalan saya bahas contoh soalnya. Nah, uji homogenitas ini misalkan proporsi antara laki-laki dan perempuan itu di suatu daerah itu sama proporsinya. Terus ada analisis innova. Nah, ini tuh contohnya kalau untuk di kehidupan kita sehari-hari itu untuk menghitung nilai rata-rata gitu, nilai rata-rata ujian di suatu kelas. Itu juga menjadi salah satu contoh analisis innova. Ada juga regresi logistik. Ini tuh bisa kita pakai dengan contohnya untuk memprediksi probabilitas seseorang terkena penyakit berdasarkan faktor. Itu sama kayak contoh soal yang dibahas sama Mufti Ardi tadi. Terus juga ada peruntukan untuk yang lainnya kayak buat data kategorial, buat data ordinal, buat data nominal, buat data interval, buat data rasio. Jadi untuk C kuadrat ini implementasinya cukup banyak. Tinggal disesuaikan aja. Boleh next. Nah, selanjutnya untuk Fisher. Fisher ini saya ambil 4 ya. Untuk pertama itu hipotesis rata-rata. Itu tuh menguji populasi, ini varian apa ya? Jadi intinya kalau misalkan dicontohkan itu buat menguji apakah rata-rata tinggi badan laki-laki sama perempuan itu sama gitu. Terus juga menguji apakah rata-rata ujian matematika dari kelas A dan B itu ada kesamaan gitu. Terus juga uji hipotesis tentang rasio varian. Jadi kita menguji variansi ini apakah sama atau ketiga. Jadi sama seperti nomor 1. Terus juga untuk regresi. Regresi ini membaca signifikansi kayak yang tadi dibahas sama Rosi. Misal kita membaca prediksi harga rumah yang naik secara signifikansi. Nah, contohnya kayak gitu. Terus analisis innova juga sama seperti yang sebelumnya. Kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, ini kita akan mencoba menguji homogenitas Fisher, namun dengan kompleksitas yang minim agar kita mengerti terlebih dahulu cara kerja si Fisher ini. Mungkin dalam hal pengerjaan itu ada perbedaan. Nah, ini kita coba dengan kompleksitas yang lebih minim agar setidaknya kita mengerti cara kerjanya. Boleh dilanjut? Nah, ini ada soal, ada studi kasus. Diketahui data hasil belajar statistika mahasiswa kelas A
dan C sebagai berikut. Nah, ini untuk tabelnya silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, di soal ini akan diuji dengan alfa itu 0,05 dan dipertanyakan apakah hasil belajar statistika kedua kelas tersebut homogen atau tidak. Dilanjut, Bung Rafli. Nah, seperti tahapan yang tadi, kita buat dulu hipotesis. Ada hipotesis pertama itu hasil belajar di kelas A dan B berasal dari populasi homogen. Namun juga ada hipotesis lain, itu hasil belajar kelas A dan B berasal dari populasi yang tidak homogen. Dilanjut. Nah, ke tahap kedua, ini kita menentukan mean dan simpangan baku terlebih dahulu. Ini agar memudahkan kita untuk mencari jawaban, ini bisa dibuat terlebih dahulu tabel bantuan. Nah, pertama kita cari dulu rata-ratanya menggunakan rumus yang umum, yaitu jumlah seluruh sampel dibagi dengan N data sampel atau banyak sampel. Itu maka didapat rata-ratanya. Nah, maka itu akan memudahkan kita dalam mendapatkan simpangan baku melalui tabel berikut. Boleh dilanjut? Nah, dengan tabel bantuan itu, kita memudahkan kita untuk mendapatkan simpangan bakunya. Kita tinggal masukkan saja rumus yang sudah ada dan hasil perhitungan dari tabel bantuan yang sudah ada. Maka akan didapat simpangan bakunya. Nah, ini simpangan baku A itu dapatlah 858,71. Nah, begitu juga dengan sampel yang B. Boleh dilanjut, Bung Rafli? Itu tinggal lakukan hal yang sama. Nah, setelah didapat mean dan simpangan bakunya, itu kita lanjut menghitung nilai F. Nah, nilai F ini kita hitung secara manual gitu. Itu dengan rumus yang telah dijelaskan sama Bung Fahri Rosi tadi. Jadi, simpangan baku terbesar bagi simpangan baku terkecil itu menjadi nilai F hitung kali ini. Nah, untuk simpangan baku yang A itu 858 otomatis menjadi simpangan baku terbesar. Maka nanti simpangan baku A dibagi simpangan baku B karena simpangan baku A lebih besar daripada B. Maka tinggal kita masukkan saja kepada rumusnya. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 1,088. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F dari hitung itu, kita lanjut dengan menentukan nilai tabel. Nah, ini yang tadi agak tricky ya, bacanya cukup tricky. Nah, ini kita masukkan dulu kepada rumusnya. Kalau misalkan yang tadi dijelaskan sama Rosi itu V-nya. Nah, kalau di sini tuh DKA dan DKB. Nah, itu rumusnya tuh sama. Banyak data sampel A dikurangi 1, banyak data sampel B dikurangi 1. Dengan alfanya 0,05. Maka didapat 9 untuk pembilang dan 9 untuk penyebut. Nah, ini membacanya tuh kita tinggal lihat. Ini untuk pembilang, yang 1, ini untuk penyebut. 9 dan juga 9. Maka didapatkan hasil 3,18. Di next, biar menunjukkan arrow-nya. Nah, itu. Di bagian situ. Jadi untuk cara pembacanya tuh, bagian yang horizontal itu pembilang, bagian yang vertikal itu penyebut. Nah, maka dari dua data tadi kita dapat menarik kesimpulan. Jika F nilai hitung lebih besar atau sama dengan nilai tabel, maka kedua sampel itu berasal dari populasi yang tidak homogen. Tapi kalau misalkan nilai hitungnya lebih kecil dari F table, itu maka kedua populasinya homogen.
Nah, dengan data tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan kalau datanya homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, kurang lebih itu cara pengerjaan Fisher yang kompleksitasnya ringan ya. Ini kita lanjut ke chi-square. Ini juga saya sajikan contoh soal yang ringan untuk chi-square ini. Ini ada soal diketahui data responden sebagai berikut. Ada 25 data responden, ada gender dan juga pengetahuan. Untuk 1 itu laki-laki, untuk 2 perempuan, dan pengetahuan 1 itu buruk dan 2 itu baik. Lalu ujilah dengan alpha 0,05. Apakah hasil belajar sisa kedua aspek tersebut berasosiasi signifikan atau tidak? Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu tabel observasinya dari data tersebut. Tuh, kita buat dulu tabel observasinya yang tadi sudah dicontohkan oleh Mufti ya. Nah, untuk membuat tabel observasi ini kita sesuaikan dengan tadi data awal tadi. Karena data awal tadi itu berupa 2x2, maka dibuatlah seperti ini. Lalu juga buat tabel pengelompokan yang isinya tuh ada FO atau frekuensi distribusi kenyataan sama FH atau frekuensi harapan. Nah, adapun frekuensi harapan itu memiliki rumus jumlah baris dibagi jumlah semua kali jumlah kolom. Nah, contohnya misalkan untuk kelompok laki-laki buruk. Itu berarti 14 dibagi 25 dikali 12. Misalkan laki-laki baik berarti 14 11 dibagi 25 kali 12. Nah, berarti seperti itu cara penghitungan frekuensi harapan. Nah, lanjut kita dapatkan terlebih dahulu X hitung. Nah, X hitung ini kalau misalkan untuk 2x2 ini kita agar lebih memudahkan kita beri terlebih dahulu variabel ya. Kalau misalkan kita bilang agar memudahkan penghitungannya dan memasukkan ke dalam rumus. Nah, untuk 2x2 itu ada rumusnya itu N dalam kurung A kali D kurangi B kali C pangkat 2. Lalu dibagi dengan A tambah B, C tambah D, A tambah C, B tambah D. Nah, itu tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, maka akan didapatkan hasil 1,066. Ini rumusnya akan berbeda kalau misalkan si datanya itu berbeda juga. Misalkan si datanya itu 2x3 atau 3x3 itu maka rumusnya akan berbeda. Ini saya sengaja ambil 2x2 agar kita mencoba dengan kompleksitas yang ringan. Nah, setelah kita mendapatkan X hitung, kita juga harus mendapatkan X tabelnya, sama seperti yang Fisher tadi. Nah, X tabel ini bisa kita dapatkan dengan rumus yang telah dijelaskan oleh Mufti tadi. Itu kita X tabel alpha itu kita dapatkan dengan kolom dikurangi 1, baris dikurangi 1. Karena ini hanya memiliki 2 baris dan 2 kolom, atau 2x2, maka hasilnya adalah 1. Nah, cara membacanya tuh, ini DF-nya tuh kan 1 dengan alpha 0,5. Maka didapatkan hasil 384,1. Seperti itu. Nah, setelah didapatkan keduanya, yang hitung dan tabel, maka kita dapat menarik kesimpulan. Sama seperti yang tadi, kalau misalkan X hitung lebih besar sama dengan tabel, maka kedua sampel ini memiliki asosiasi yang signifikan. Nah, tapi jika lebih kecil, maka kedua sampel tidak memiliki asosiasi yang signifikan. Maka didapatlah kesimpulan bahwa gender tidak berasosiasi signifikan dengan tingkat pengetahuan karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, kurang lebih itu implementasi di kehidupan nyata dari
chi square atau chi kuadrat, dan juga Fisher. Dan contoh soal yang kompleksitasnya ringan yang bisa kita mengerti. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bung Raffi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi Restu mau menambahkan sesuatu. Silakan, Pak Restu. Ya, Restu juga mau nambahin kalau ternyata Restu kemarin itu udah nge-searching bahwa kalau misalkan si distribusi yang Restu jelaskan tadi itu yang distribusi T sama yang T ya sama yang F itu ternyata bisa di kita hitungnya itu pakai Excel. Cuman emang Restu aja masih agak sedikit bingung ya kalau pakai Excel. Cuman emang di situ tuh kelihatannya cukup mudah. Cuman Restu belum nyoba-nyoba secara langsung lebih gitu. Itu aja sih kalau dari Restu. Izin menambahkan juga ya yang Restu, kalau misalkan di Excel itu, kalau misalkan untuk tabel distribusi yang Fisher itu bisa menggunakan fungsi FINV, biar saya ketik di chatnya. Nah, kalau misalkan untuk tabel distribusi yang chi kuadrat itu bisa menggunakan rumus CINV. Nah, mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Tes. Mohon maaf, mati lampu. Jadi tadi live. Gimana Restu? Enggak, tadi udah kok untuk yang distribusi T sama ya itu tuh ada rumus di Excel-nya kayak gitu. Sama juga tadi dari Padli sendiri juga udah nambahin kalau yang Ci sama yang apa tadi tuh ada juga rumusnya kayak gitulah. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya. Mohon maaf tadi tiba-tiba mati lampu, jadi ya internet langsung menghilang. Oke, mungkin penjelasan mengenai distribusi ini telah disampaikan mulai dari distribusi rata-rata sampel, distribusi T, distribusi C kuadrat, dan distribusi F. Tadi apa ya namanya? Fisher kalau nggak salah. Itu udah tersampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah menyampaikan, Ahmad Hilman, Restu, Fahri Rosi, Mufti Ardi, Fadli Maesa. Baik, mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada tiga penanya. Apa berapa Pak? Ya 3 maksimum 3 aja. Soalnya saya lagi setelah itu. Oke, siap. Mungkin untuk 3 penanya, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on cam, on mic, dan jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, kepada 3 orang penanya saya persilahkan.
Ayo bertanya, kalau enggak di sesi saya, kalau enggak ada yang bertanya di sesi saya nanti saya nunjuk 2 orang untuk ditanyai. Baik, Syahrul, bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya sedikit mengenai, kan tadi ketika kita mencari hasil dari studi kasus, ada hasil yang diterima dan ditolak. Nah, ketika di studi kasus yang dijelaskan oleh Fahri Rossi itu kan kalau misalnya diterima atau ditolak tuh ada syaratnya ya, misalnya harus positif gitu. Nah, di studi kasus yang C itu, yang sama Mufti Ardi itu kan kalau misalnya hasil yang kita cari secara manual itu nggak sama kayak yang di tabel itu kan katanya ditolak itu kalau nggak salah ya. Nah itu kalau misalnya hasilnya ditolak nanti hasil akhirnya tuh apakah kesimpulan dari studi kasusnya itu bagaimana gitu? Apakah dapat dimengerti dari pertanyaannya? Oke, izin menyimpulkan untuk mengkonfirmasi pertanyaannya. Dari pertanyaannya mengenai apabila si hasil kesimpulannya itu ditolak ataupun diterimanya gitu ya. Kalau misalnya nggak maksudnya nggak ditolak, itu gimana statusnya gitu atau gimana maksudnya? Atau seperti itu? Bagaimana hasil dari studi kasusnya itu? Oke, untuk pertanyaan sendiri ini akan bertanya kepada studi kasus yang di Fahri Rossi atau yang di Mufti Ardi? Mungkin kalau bisa keduanya sih. Makasih. Mungkin pertama-tama akan dijawab oleh Mufti Ardi. Bisa apakah ada Mufti Ardi untuk mengenai studi kasus yang telah diberikan? Iya, izin menjawab. Jadi tadi kan dijelaskan soal kriteria yang H0 itu tidak ada hubungan antara tabel sama nilai hitung. Kalau H1 ada hubungan antara nilai tabel dengan nilai hitung. Nah, jika tadi hasilnya kan oh iya, tadi hasilnya kan nilai tabel dan nilai hitungnya tidak nilai tabel lebih besar dari nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Nah, berarti hasil yang pertama itu H0 itu ditolak. Ulang. Kalau belum ngerti kan H0 tidak ada hubungan antara usia melahirkan. Syaratnya si ini nilai tabelnya harus lebih kecil dari nilai hitung. Kalau H1 kebalikannya. Jadi dari contoh soal yang tadi nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Artinya H0-nya ditolak. Jadi yang diambil nilai 1, artinya ada hubungan antara usia dan penyakit kanker. Begitu mungkin bisa dipahami. Oke, untuk mengkonfirmkan, maksudnya biar ada 2 jawaban tadi. Ini terkait kasus yang disampaikan oleh Mufti Ardi. Selanjutnya mungkin akan dibantu dijawab menambahkan oleh Fahri Rossi dengan studi kasusnya. Fahri Rossi ada? Ada. Coba tadi ke slide itu dulu. Mohon maaf, suaranya lumayan kecil, Fahri. Coba tadi ke ini dulu yang slide distribusi F. Nah, ini tadi. Oke, silakan. Distribusi F ini
pada kasus tadi digunakan untuk memastikan dari kedua populasi ini variansnya ini sama atau berbeda. Mungkin kalian bingung, varians itu maknanya apa ya? Penyebaran data. Jadi misalkan di suatu data ditemukan rata-rata. Nah, rata-rata ini kan dia bisa jadi data-datanya tersebar di sekitar rata-rata atau nyebarnya jauh. Jadi misalkan gini, kita punya dua data, 7 sama 3. Nah, rata-ratanya kan kalau kita tambah 10 bagi 2 jadinya 5 kan. Ada juga 9 sama 1. Rata-ratanya sama-sama 5. Ada juga 5 dan 5. Rata-ratanya sama-sama 5. Jadi variasi itu seberapa besar data dari keseluruhan sampel, dari suatu sampel itu menjauhnya seberapa gitu. Jadi semakin besar varians, semakin menjauh juga penyebarannya jauh, jadi tidak padat datanya penyebarannya. Kemudian dari dua populasi kita punya dua varians untuk populasi pertama dan yang kedua gitu. Nah, kita mau ngetes nih yang pertama dan yang kedua ini tingkat penyebarannya itu sama atau tidak, maka digunakanlah uji distribusi F. Nah, hipotesis 0, hipotesis yang awal itu mengatakan bahwa varians kedua populasi sama, dan ini akan diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Kalau lebih besar ya berarti varians kedua populasi tersebut berbeda gitu. Jadi bisa jadi datanya tuh populasinya berbeda, standar deviasinya berbeda, tapi tingkat penyebarannya itu variasinya itu bisa jadi sama gitu. Nah, untuk menentukan apakah sama atau tidak digunakanlah ini, karena kita nggak bisa langsung wah ini variasinya berbeda berarti otomatis beda, enggak, belum tentu gitu. Oke, sekian saja dari saya. Itu adalah jawaban dari Mufti Ardi dan Fahri Rosi. Apakah sudah cukup dipahami, Sahrul? Ya, sudah cukup, sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya pada Fahri Rosi dan Mufti Ardi. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada 2 slot lagi untuk bertanya, silakan. Sangat terbuka, apabila ada yang mau menambahkan juga, yang mau bertanya silahkan. Ada 2 kali kesempatan lagi untuk sesi tersebut. Baik, pada Daniel Julio silahkan. Baik, izin bertanya. Tadi itu kan ada tingkat kepercayaan ya dalam penghitungannya itu. Nah, itu tuh gimana tingkat kepercayaan itu memengaruhi keakuratan hasil dari perhitungan tadi gitu. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Sama contohnya. Oke. Mohon maaf dipotong dulu. Tadi Sahrul jangan lupa untuk ngetik pertanyaannya di kolom chat ya. Dan Daniel juga. Oke, mohon maaf bisa diulang nih untuk pertanyaannya. Tadi kan ada tingkat kepercayaan ya dalam perhitungan itu tuh. Nah, gimana tingkat kepercayaan itu mempengaruhi keakuratan dari hasil perhitungan gitu. Dan contoh contoh nyatanya apa gitu. Oke, itu untuk bagian yang mana ya? Distribusi bagian mana? Kalau ini tadi melihat yang tadi dijelasin sama Restu dan Ale. Oke. Kita kembali ke distribusi T mengenai kepercayaan. Oke, sebentar ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan Daniel, apakah Restu atau Fadli Mahesa akan menjawab pertanyaannya?
Oke, mungkin ini ya Daniel ya, tadi tingkat kepercayaannya apakah mempengaruhi apa? Jadi mungkin itu tuh tingkat kepercayaan itu kayak apa ya? Bentar. Itu tuh alpanya gitu. Jadi maksudnya bentar, Restu punya bahasa lain. Oke, sekali lagi mengingatkan untuk pertanyaannya jangan lupa di drop di kolom chat ya, supaya ada ininya. Gimana Restu, udah ada? Ya jadi Restu juga bingung ya ngejelasinnya. Jadi itu tuh tingkat kepercayaan itu alpha 0,95 itu jadi 95%. Jadi kita kurangin si 100 1 dikurangi 0,95 itu kan jadi 0,5. Nah, itu tuh untuk nanti itu tuh untuk ngitung atau nyari si di next deh. Untuk nyari yang jadi hasilnya 0,5 di next lagi coba. Nah, untuk nyari yang ada di tabel di sini tadi itu loh. Ya, bentar ya. Restu nyari kata-kata yang lebih pas lagi. Masih bingung ya Restu juga. Untuk ngejelasinnya masih agak bingung. Terima kasih Restu. Tadi ada Fahri Rosi PSN, silakan untuk menambahkan. Mau menambahkan aja. Coba ke yang sebelumnya, slide sebelumnya. Yang sebelumnya lagi. Mungkin ya, enggak yang tadi. Next. Yang ada titik apa? Signifikansi. Nah, mungkin pertanyaan Daniel gini ya, tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan mungkin kebalikannya, itu didapat dari mana? Nah, menurut sumber yang saya baca itu tingkat signifikansi itu kan tadi persentase bentuknya atau rasio. Misalkan kita katakanlah 5%. Nah, tingkat signifikansi itu seberapa besar persentase untuk menolak hipotesis awal. Jadi misalkan dari suatu kita ngadain suatu penelitian, pasti kan ada dugaan awal kan. Nah, dari dugaan awal itu seberapa persentase kita jika hipotesis awal itu benar, berapa persen kita itu bisa menolak hipotesis awal itu walaupun diterima gitu. Jadi semakin kecil nilai dari nilai dari tingkat signifikansi, berarti ya kemungkinan kita untuk menolak dugaan awal itu berarti semakin kecil. Nah, ini sebenarnya ditentuin sendiri gitu. Kemudian untuk tingkat kepercayaan berarti kebalikannya gitu. Tingkat kepercayaan kepada hipotesis awal. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Daniel, apakah sudah cukup dimengerti atau ada yang masih mengganjal? Baik, terima kasih atas jawaban dari Rosi. Mungkin kalau contoh nyatanya seperti apa gitu ya. Kalau hipotesis itu kan biasanya untuk tujuan ilmiah berarti ya. Mungkin contoh nyatanya gitu dalam lingkup mahasiswa ya. Oke, aku yang jawab, takut salah konsep teman-teman. Jadi yang dimaksud tingkat kepercayaan itu, misalnya nih ada obat atau vaksin. Kalau obatnya itu dipercayanya 50%,
gagal, 50% berhasil, kamu mau pakai atau tidak? Mau disuntik vaksin itu atau tidak? Daniel? Kalau Daniel sih tidak sih, Pak. Nah, tidak kan? Kalau vaksin itu dipercaya 80% bisa menyembuhkan, 20%-nya tidak. Kamu masih mau pakai atau tidak? Itu mau, Pak. Mau, ya. Begitupun dengan tingkat kepercayaan. Jadi dalam dunia ilmiah ada 2 tingkat kepercayaan sering kita pakai. Di dunia kedokteran atau di dunia saintis ya yang butuh ketelitian tinggi seperti kedokteran, farmasi, intinya yang sangat berperan penting dalam menentukan keselamatan manusia ataupun makhluk hidup kayak penerbangan dan seterusnya. Maka tingkat kepercayaannya itu harus lebih mendekati 100%. Kalau di dunia kedokteran, tingkat kepercayaannya itu harus 99%. Terus kenapa ada 1%? Karena semua produk yang diciptakan oleh manusia itu pasti ada yang namanya kesalahan. Dalam pengukuran pun, kalau dalam dunia fisika ada namanya kesalahan dalam pengukuran. Apakah kesalahan itu dari sistemnya, apakah itu dari manusianya, ataupun yang lainnya. Maka setiap produk yang diciptakan pasti ada yang namanya error. Tetapi errornya itu harus diminimalkan, harus sedikit mungkin. Itu maksudnya ya. Nah, itu kalau di dunia kedokteran. Terus kenapa di sini menggunakan 0,95? Karena ini berbicara di dunia sosial. Kalau di dunia sosial masih ada toleransi 5% kesalahan. Nah, ini hanya berlaku di dunia sosial saja karena masih banyak faktor yang mempengaruhi. Beda kalau di dunia kedokteran, penerbangan, farmasi dan sebagainya, 5% itu udah bisa membunuh manusia. Ya, atau bisa membuat malpraktek lah. Nah, kalau penerbangan misalnya kesalahannya 5% aja, melenceng nanti, nabrak gunung kayak gitu. Jadi yang dimaksud tingkat kepercayaan itu seberapa yakin sebuah produk itu bisa berhasil dan errornya itu semakin sedikit yang tidak akan membahayakan bagi makhluk hidup. Seperti itu dan ya. Saya potong langsung supaya tidak ada salah kaprah dalam pemahaman nanti. Oke, dilanjut. Baik Pak, terima kasih atas tambahannya mengenai tingkat kepercayaan. Baik, mungkin ada satu slot lagi penanya. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apabila tidak ada, kita akan tutup nih. Gimana? Ada yang mau bertanya kembali? Oke, mungkin saya rasa cukup ya. Langsung ke saya lagi. Oke, siap. Ditutup dulu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih lagi kembali kepada Pak Asriyadi yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan tadi menampilkan tabel yang terlalu kecil, mohon maaf. Untuk materinya nanti akan di-share dan akan di-upload ke Google Drive. Baik, mungkin dari kami sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk penyaji ya. Mantap banget, materinya sangat lengkap, saya suka. Ini dari semua kelas yang saya ajar, ini presentasi yang paling lengkap ya, yang paling tinggi poinnya. Mungkin di belakang-belakang masih untuk sampai dengan hari ini yang paling bagus. Menurut saya, ini yang paling komprehensif, penyajiannya juga rapi, tersistematis, penyampaiannya juga bisa mudah dipahami, ya meskipun masih ada beberapa, tapi secara overall ini nilainya tinggi lah untuk presentasi kali ini. Ya selamat untuk tim penyaji. Mudah-mudahan teman-teman yang selanjutnya bisa materinya sekomprehensif ini ya, lengkap, tersistematis, tersampaikan dengan baik juga. Artinya teman-teman betul-betul menguasai materi yang diberikan. Oke, untuk di sesi saya cuma penguatan ya karena sebagian besar yang disampaikan oleh kelompok yang penyaji tadi sangat relevan, lengkap dan sudah sesuai dengan teori yang ada. Mungkin beberapa hal yang mesti saya konfirmasi, takutnya salah kaprah seperti tadi yang tingkat kepercayaannya.
Saya ingin membahasnya lebih kepada hubungan antar materi yang ini dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, dari slide yang sudah disampaikan tadi, kita mendapat istilah mean, mendapat istilah varian, mendapat istilah simpangan baku atau standar deviasi. Itu artinya bahwa dalam dunia statistik dan probabilitas, statistik pembelajaran kita yang di awal itu ya, yang kita mencari tabel distribusi frekuensi, mencari mean atau ukuran tendensi sentral, ukuran variabilitas data, itu ternyata berperan penting untuk melakukan distribusi. Artinya bahwa teman-teman, pengetahuan tentang statistika deskriptif dari variabilitas data, kemudian ukuran tendensi sentral, itu adalah semacam pondasi awal dan itu akan selalu digunakan. Ya. Uji T, uji F, chi-kuadrat dan seterusnya itu tidak bisa lepas dari yang namanya dua ukuran tadi. Ukuran tendensi sentral, dalam hal ini mean score atau nanti mediannya, dan juga variabilitas data, apakah itu variannya, apakah itu simpangan bakunya atau standar deviasinya. Karena nilai-nilai itulah yang sebenarnya diputar atau diolah sedemikian rupa oleh para ahli matematika dan statistika supaya bisa melahirkan sebuah kesimpulan dalam pengolahan data. Gitu. Jadi rumus-rumus yang tadi itu sebenarnya bahan-bahannya diambil dari pembelajaran kita yang di awal, yang tendensi sentral dan variabilitas data. Tanpa nilai-nilai yang ada di sana, kita tidak akan bisa mengetahui distribusi T kayak gimana, uji Fisher kayak gimana dan seterusnya. Karena memang basisnya dari sana. Yang kedua, kapan sih digunakan, apa perbedaannya uji T, uji F, chi-kuadrat dan seterusnya. Ya, sebenarnya masih nyambung lagi dengan materi yang kemarin terkait dengan distribusi binom, distribusi Poisson, distribusi normal, ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di distribusi T itu mirip dengan distribusi normal kan? Ya. Karena kenapa? Karena didekatinya oleh ukuran tendensi sentralnya menggunakan mean dan variabilitas datanya menggunakan sigma atau standar deviasi. Makanya tabel grafiknya hampir mirip dengan grafiknya mirip banget lah dengan grafiknya distribusi normal sebenarnya, karena memang sama parameter yang digunakan. Sedangkan chi-kuadrat itu sangat mirip dengan grafiknya dengan distribusi Poisson, karena parameter yang digunakan hanya parameter rata-rata saja. Atau kalau distribusi Poisson namanya rata-rata itu disimbolkan dengan lambda atau ya. Itu kalau di dunia fisika namanya panjang gelombang. Ya, itu ada percobaannya tersendiri. Cuman yang ingin saya katakan bahwa materi kita sebenarnya berkesinambungan dari materi yang satu dengan yang lainnya. Jadi saya sudah nyusun bagaimana supaya teman-teman, kita sedang membangun rumah nih. Jadi pondasinya dulu dibangun, kemudian didirikan temboknya sampai dengan pemahamannya utuh. Jadi tidak ada yang terskip-skip pemahamannya. Sehingga kalau teman-teman nanti ada di antaranya yang akan menjadi data scientist, ya, atau ada yang jadi programmer, ada yang jadi desain website dan seterusnya, teman-teman setidaknya dari mata kuliah ini saya sudah memberikan bekal yang cukup untuk teman-teman terjun di dunia kerja seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk uji T itu biasanya digunakan untuk menguji perbedaan dari dua grup, ya. Jadi biasanya ingin melihat uji T itu atau distribusi T itu nama lainnya adalah uji beda dua kelompok. Uji beda. Jadi kita ingin melihat misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2 berbeda nggak secara signifikan. Itu. Jadi uji T juga uji beda. Kemudian uji F itu sendiri, uji T nanti dasar utamanya menggunakan rata-rata. Jadi
uji T itu juga bisa dikatakan uji parameter rata-rata karena memang sentralnya yang ingin dilihat perbedaannya itu dari rata-ratanya. Sedangkan uji F yang menjadi sentralnya bukan di rata-rata tetapi di variannya, nilai varian atau seberapa jauh data itu menyimpang dari rata-rata, itu namanya varian. Nah, data varian itulah yang dari setiap grup ya. Misalnya grup 1 variannya berapa, grup 2 variannya berapa, dibandingkan. Ya. Tapi uji F tidak sebatas 2 kelompok saja atau dua grup saja yang bisa dibedakan. Uji F itu bisa 2 sampai 2 bahkan lebih 2 sampai lebih dari 2. Jadi bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau uji T hanya bisa maksimum 2 grup aja atau 2 kelompok saja yang dilihat perbedaannya. Kalau uji F bisa lebih dari 2 gitu. Kemudian untuk aplikasinya sebenarnya uji T nanti banyak untuk menguji misalnya ingin melihat perbedaan dua grup. Kalau uji F itu banyak aplikasinya, bisa nanti diregresi, bisa diuji homogenitas dan seterusnya. Yang terakhir terkait dengan chi-kuadrat juga bisa diuji normalitas nanti ya. Bisa juga menguji di goodness of fit, tapi itu nanti materinya lain lagi untuk uji statistiknya. Yang jelas bahwa materi hari ini mudah-mudahan jadi bekal teman-teman untuk bisa memahami sedikit lah terkait dengan bagaimana pengolahan data, distribusi probabilitas dan statistika di dunia nyata, implementasinya seperti apa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah berkenan hadir. Saya sebelum ditutup, tolong ini hadir semua enggak ya? Steven, teman-temannya hadir semua, jadi saya kok nggak usah sebut satu-satu lagi, capek. Langsung diisi aja spotnya. Tolong dikabari ya, saya di chat aja siapa yang tidak hadir, nanti setelah ini saya yang ngisi spot. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Oke, sekedar info, ini udah pertemuan ke-6. Ke-6 ya, bener ya? Berarti minggu depan pertemuan ke-7, berarti minggu depannya udah UTS ya. Tanggal berapa itu? Bentar saya lihat kalender. Oke. UTS-nya kita pindahin ke tanggal 4 ya. Jadi di pertemuan ke-8 yang tanggal 28 itu seharusnya kan UTS. UTS-nya nanti kita pindahin ke tanggal 4. Ya, jadi tanggal 28 itu langsung materi ke-9 ya. Jadi kan besok materi ke-7 tanggal 21. Nah, nanti di tanggal 28 langsung materi 9. Nah, nanti kita skip UTS-nya di tanggal 4 supaya teman-teman bisa libur. Kalau kita UTS itu tidak ada pertemuan. Jadi teman-teman di tanggal 4 itu sudah bisa libur ya. Gitu. Libur tapi tetap ngerjain soal. Maksudnya bisa pulang kampung. Oke? Paham ya? Paham, Pak. Oke, demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.